Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan, Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah SWT menghimpun kita kembali dalam kajian rutin membahas sirah nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Kitab yang telah dipilih oleh tim kompetisi dari Kerajaan Arab Saudi sebagai karya sirah terbaik nomor 1, mengalahkan dari puluhan peserta kompetisi penulisan kitab sejarah Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Masih melanjutkan tentang qatlu Ka'b bin Ibni al-Ashraf, siasat skenario pembunuhan seorang penyair Ka'ab bin al-Ashraf, penyair berkebangsaan Yahudi yang isi syair-syairnya menghujat Allah dan Rasulnya, bahkan juga merendahkan para sahabat dan para sahabiah. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Muhammad bin Maslamah telah diberikan restu oleh Rasulullah SAW dengan tim sahabat yang lainnya, yaitu bersiasat membuat perencanaan untuk menghabisi seorang togut Ka'ab bin al-Ashraf yang telah menghina Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan melalui syair-syairnya. Qala Muhammad ibnu Maslamata fa inna qad ittaba'nahu fala nuhibbu an nada'ahu hatta nandura ila ay syai'in yasiru sya'nuhu wa qad aradna an tasallufana washqan aw wasqaini. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya kami telah mengikutinya dan kami tidak ingin meninggalkannya hingga melihat secara persis bagaimana akhir kesudahannya nanti. Ini beliau mengatakan seakan-akan menyudutkan Rasulullah, padahal beliau berkata dengan tujuan tauriyah. Tauriyah itu mengatakan sesuatu seakan-akan lawan bicara berpikiran negatif, padahal tidak. Nah, ini pintarnya sahabat. Ya, seakan-akan
Muhammad bin Maslamah itu menyudutkan Rasulullah, padahal tidak, menggunakan kata ganti ketiga. Dalam bahasa Arab itu kan ada kata ganti pertama, kata ganti kedua, kata ganti ketiga. Ya. Sesungguhnya kami telah mengikutinya. Nya ini siapa? Menurut pikiran Ka'ab bin Al-Ashraf, menurut dia Nabi Muhammad. Kalau menurut Muhammad bin Maslamah, nya belum jelas. Multi interpretasi. Itu namanya komunikasi untuk mengelabui musuh. Ya, tauriyah namanya. Dalam keadaan tertentu dibolehkan. Kan nggak mungkin, kita nggak boleh sebagai seorang muslim merendahkan Rasulullah. Ya, tapi dalam kondisi tertentu dibuat kalimatnya seakan-akan, padahal tidak. Nah, itu kemampuan komunikasi seorang sahabat Muhammad bin Maslamah yang luar biasa radhiyallahu anhu. Karena itu kami ingin engkau memberikan pinjaman kepada kami sebanyak 1 wasak atau 2 wasak. Ya, 1 wasak itu kalau dikonversi 130 kg makanan pokok. Sengaja membuka pembicaraan dengan muamalah hutang piutang, pinjam meminjam, supaya tidak curiga. Ya, kalau tiba-tiba datang nggak ada pembicaraan kan bingung. Ya, langsung aja, kami ingin kamu meminjamkan saya, nah, gitu ya. Jadi datangnya itu jelas. Ya, padahal ada siasat di balik semua itu. Qala Ka'bun, berkata Ka'ab, seorang penyair jahat yang telah menghujat Allah dan Rasulnya, dia mengatakan na'am, ya. Kemudian arhinuni, ya, berikan aku jaminan, ya, saya akan meminjamkan 130 kg makanan pokok. Jaminannya apa? Ya, supaya ada kepercayaan. Apa jaminannya? Gitu ya. Qala Ibnu Maslamata ay syai'in turidu. Apa yang kamu inginkan? Seandainya kamu minjamkan saya 130 gram makanan pokok, jaminannya apa? Ditanya oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Berarti pembicaraan sudah masuk nih. Perangkap pertama sudah masuk. Ya. Qala Ka'ab bin Al-Ashraf laknatullah alaih menjawab, ya, arhinuni nisa'akum, jadikan istri-istri kalian sebagai jaminan. Bayangkan, ngeri ya. Kalau memang kamu bisa dipercaya, bisa mengembalikan pinjaman makanan pokok, istri-istri kalian jadikan jaminannya, gitu ya. Qala Muhammad bin Maslamah tidak langsung marah, tidak langsung tersinggung. Ya, namanya juga sedang bersiasat, harus pandai-pandai. Ya, kaifa nurihnuka nisa'ana wa anta ajmalul arabi. Ya, nolaknya halus. Bagaimana mungkin kami menggadaikan istri-istri kami, padahal Anda ini kan pria Arab yang paling tampan. Ya, jadi Ka'ab bin Al-Ashraf ini seorang Yahudi, ya, tinggal di Madinah, ya, jadi penduduk Madinah. Ya. Lalu kemudian Ka'ab bertanya lagi, faturhinuni abna'akum, gimana kalau anak-anak kalian yang jadi jaminannya? Ya. Muhammad bin Maslamah tidak tersinggung, ya, tidak tersinggung. Lalu menjawab, menolak dengan halus, kaifa nurihnuka abna'ana fayusabu ahaduhum fayuqal ruhina biwasakin aw wasaqaini hadza arun alaina walakinna nurihnuka al-la'mah yakni as-silah fawa'ada an ya'tiyahu. Bagaimana mungkin kami menggadaikan anak-anak kami sebagai jaminan? Sebab nanti kalau ada teman-teman dari anak kami mencela, ya, mengatakan kepada anak-anak kami,
itu teman kita telah digadaikan senilai 1 wasak atau 2 wasak, tentu anak-anak kami akan merasa hina, ya. Kemudian Muhammad bin Maslamah menawarkan, ya, walakinna nurihnuka al-la'mata yakni asila. Bagaimana kalau yang jadi jaminan adalah senjata? Ya, nawarkan begitu, ya. Dan Muhammad bin Maslamah sudah mempersiapkan itu, senjatanya dibawa. Dah ini aja, senjata dijadikan jaminan. Setuju? Gitu, ya. Dan menyetujui, ya, udah masuk perangkap yang kedua. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat yang alim, yang berilmu tinggi. Tentu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fikih pegadaian. Bukan orang yang jahil, ya. Ada sebuah kaidah dalam fikih, ya, dalam muamalah, kullu ma la yajuju bai'uhu la yasihu rahnuhu. Ini kaidah, ya. Setiap barang yang tidak boleh diperjualkan tidak sah juga untuk digadaikan. Ini kaidah. Barang yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh juga dijadikan barang gadaian. Ya. Di antaranya kaidah ini lahir dari hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu salasatu ana khasmuhum yaumal qiyamati rajulun a'tabi summa ghadara wa rajulun ba'a khuran fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, 3 golongan yang aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat. Pertama, seorang yang bersumpah atas namaku lalu ia tidak menepatinya. 2, seorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya. Nah ini, nggak boleh kita menjual manusia merdeka. Sesuatu yang tidak boleh dijual, maka tidak boleh juga digadaikan. Bagaimana mungkin istri-istri para sahabat, anak-anak para sahabat diperjualbelikan, apalagi digadaikan? Jelas, ya? Kemudian yang ketiga, seorang yang menyewa tenaga pekerja, setelah ia menyelesaikan pekerjaannya itu, si majikan atau yang memperkerjakannya tidak membayarkan upahnya. Inilah 3 golongan manusia yang akan menjadi musuh Rasulullah SAW di hari kiamat. Dicantumkan dalam Sahih Bukhari nomor 2227 dalam kitab Al-Buyu, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sudah masuk perangkap ini Ka'ab bin Al-Ashraf. Perangkap hutang piutang, ya, dengan jaminan apa tadi? Senjata. Wa sana'a abuna ilata mislama sana'a Muhammadun ibnu Maslamata faqad jaa Ka'ban fatunashidu ma'ahu atrafal ash'ari suwayatan summa qala lahu waihab ya ibnal ashraf inni qad ji'tu lihajatin uridu dzakaraha laka faktum anni qala Ka'ab af'alu. Kemudian sahabat yang lain yang juga berpura-pura untuk melakukan transaksi seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah, ya, mendatangi Ka'ab, kemudian untuk mengelabui Ka'ab bin Al-Ashraf, Abu Nailah ini
rangkai mengucapkan beberapa syair, ya. Karena Ka'ab bin Al-Ashraf ini seorang penyair. Dia sangat senang kalau ada tamu kemudian disambut lalu kemudian mengucapkan syair, ya. Dan berkata kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, sungguh aku datang untuk suatu kebutuhan yang ingin aku katakan, tapi tolong ya rahasiakan, ya. Lalu Ka'ab bin Al-Ashraf menjawab, af'alu, ya, terjemahnya baiklah, saya siap merahasiakan, ya. Qala Abu Nailata, kana kudumu hadzal rajuli alaina bala adatna al-arbu wa ramatna an kausin wahidatin wa qata'at anna as-subulu hatta do'a al-iyalu wa juhidat al-anfusu wa asbahna qad juhidna wa juhida iyaluna wa darul hiwaru ala nahwi ma daro ma'a ibni Maslamata. Abu Nailah berkata, kedatangan orang ini, lagi-lagi ya, Abu Nailah menggunakan kata ganti orang ketiga. Tidak langsung kedatangan Muhammad, enggak. Nah, itu namanya bahasa tauriyah, ya. Kedatangan orang ini berarti Ka'ab bin Al-Ashraf berpikiran siapa? Nabi Muhammad, ya. Kedatangan orang ini di tengah-tengah kami merupakan bencana yang membuat bangsa Arab memusuhi kami. Addatna bahasa Arabnya, ya. Melemparkan anak panah mereka kepada kami secara bersama dari satu busur, ya. Lalu terputuslah semua jalan bagi kami sehingga keluarga kami terlantar dan banyak jiwa yang melayang. Akhirnya kami mengalami kesusahan, demikian pula keluarga kami. Lalu percakapan yang terjadi setelah itu, kelanjutan percakapan berikutnya persis sama seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah, yaitu minjam sebanyak 1 wasak atau 2 wasak makanan pokok dengan jaminan senjata. Cuman mukodimahnya beda-beda, ya, gitu ya, sehingga nggak curiga, ya, Ka'ab bin Al-Ashraf ini, ya, penyair jahat berkebangsaan Yahudi. Wa qala Abu Nailata asna'a hadisihi inna ma'i ashaban li ala misli ra'yi wa qad aradtu an atiyaka bihim fatabi'uhum wa tuhsinu fi dzalika. Wa qad najaha Ibnu Maslamata wa Abu Nailata fi hadzal hiwari ila ma qasada fa inna Ka'ban lan yunkira ma'ahuma as-silah wa ashab ba'da hadzal hiwar. Di tengah-tengah percakapan Abu Nailah dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, Abu Nailah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sesungguhnya bersamaku beberapa teman yang satu pemikiran dengan aku. Satu pemikiran maksudnya merasa kedatangan Rasulullah itu menjadi bencana, tapi menggunakan kata ganti orang ketiga, tidak langsung menyebut Muhammad, tidak, ya. Jadi si Ka'ab bin Al-Ashraf ini sama sekali nggak curiga, gitu. Seakan-akan Abu Nailah ini satu kolam, satu, ya, kelompok dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, berarti bukan musuh tapi kawan, gitu ya. Dan aku ingin mendatangkan mereka ke hadapanmu bersamaku, kemudian engkau bisa membayar mereka dan mengatur sebaik-baiknya, ya. Jadi sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah radhiyallahu anhuma berhasil menggiring percakapan sesuai dengan siasat skenario yang sudah disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi targetnya sebenarnya akan membunuh, ya. Cuma dengan siasat, ya. Terbukti Ka'ab sama sekali tidak curiga. Muhammad bin Maslamah
dan Abu Nailah membawa senjata dan juga mengajak rekan-rekan yang lainnya. Ya, jadi ternyata sepintar-pintarnya penyair, ya, penyair papan atas, ya, ada juga kelemahannya, ya. Jadi strategi membunuh musuh Allah dan Rasulnya kadang harus dengan strategi atau siasat yang cantik. Tidak harus dengan menunjukkan pedang di awal, ya, tapi tidak dengan siasat. Karena ini orangnya khusus, ya. Musuh Allah dan Rasulnya ini khusus. Dia seorang penyair, orang seni. Ya, disiasati dengan seni juga. Ya, supaya tidak curiga. Wa fi lailatin mukmiratin lailatir rabi'i asara min syahri rabi'il awwali sanata as-salisati minal hijrah ijtama'at hadhil mafrajatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasayahum ila baqi al-gharqad summa wajahahum qailan intaliqu ala ismillah Allahumma a'inhum. Summa raja ila baitihi wa tafaqa yusalli wa yunaji rabbah. Pada suatu malam purnama bahasa Arabnya lailatin mukrimatin, yaitu pada malam 14 Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, berkumpullah pasukan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Beliau mengantar mereka sampai mendekati daerah yang disebut Baqi al-Gharqad, ya, tempat kuburan para sahabat, ya, yang dekat Masjid Nabi, ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pengarahan kepada mereka sambil berkata, intoliku, berangkatlah, ala ismillah, berangkatlah dengan nama Allah, Allahumma a'inhum, ya, semoga Allah menolong mereka. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Beliau terus melakukan sholat, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa intahat al-mafrozatu ila hisni Ka'bin ibni al-Ashraf fahatafa bihi Abu Nailata faqama liyanzula ilaihim faqalat lahu imra'atuhu wa kana hadisu al-ahdi biha aina tahruju hadhihi sa'ata asma'u sautan ka'annahu yaqturu minhu ad-dam. Ya. Jadi satu pasukan pilihan Rasulullah SAW memasuki benteng Ka'ab bin al-Ashraf. Jadi Ka'ab bin al-Ashraf ini orang kaya, rumahnya besar, rumahnya ada bentengnya. Ya, kalau sekarang ya ada security-nya lah gitu, ada security, ada CCTV gitu, ya, orang kaya. Ya. Kemudian Abu Nailah memanggilnya. Ka'ab bin al-Ashraf turun menemui mereka. Berkatalah istrinya, faqalat lahu imra'atuhu. Imra'atun itu terjemahnya istri, imra'atun. Ya, kita sering mendengar dalam surat Al-Hab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab. Ya. Jadi jangan diterjemahkan wanita, ya, dilihat konteksnya dulu. Dan istrinya Ka'ab bin al-Ashraf berkata, diceritakan oleh periwayat, wa kana hadisu al-ahdi biha, istri baru, ya, istrinya baru aja nikah, ya, mengatakan kepada Ka'ab bin al-Ashraf, suaminya, aina tahruju hadhihi sa'ata, mau kemana suamiku di jam-jam seperti ini, ya, aku mendengar suara darah muncrat, ya. Qala Ka'ab berkata, innama huwa akhi Muhammad ibnu Maslamah,
dia ini Muhammad bin Maslamah, saudaraku. Warodi'i Abu Nailah, dan Abu Nailah saudara sepersusuanku. Gitu ya. Jadi untuk meyakinkan kepada istrinya jangan curiga kepada mereka. Padahal sebenarnya kecurigaan istrinya itu benar sebenarnya. Innal karima law du'iya ila ta'natin ajaba, ya, summa kharaja ilaihim wa huwa mutayyibun yanfuhu ra'suhu. Ka'ab berkata, ya, dua orang ini adalah saudaraku, Muhammad bin Maslamah adalah saudaraku, Abu Nailah saudara sepersusuanku, ya. Orang yang terhormat itu seandainya diminta untuk melakukan sesuatu, pasti ia akan menurutinya. Jadi kamu jangan khawatir, wah istriku, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian keluar menemui tim pasukan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, yaitu yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Ka'ab bin al-Ashraf, ya, keluar dengan wangi yang sangat kuat, ya, mengoleskan minyak wangi di kepalanya dengan parfum yang sangat wangi, ya. Wa qad kana Abu Nailah qala li ashabihi, Abu Nailah berkata kepada para sahabat yang lain, idza ma jaa fa inni akhudhu bi sya'rihi fa asummuhu fa idza ra'aitumuni istamkantu min ra'sihi fadunakum fadribu, ya. Bila Ka'ab bin al-Ashraf sudah datang dan aku menyentuh rambutnya dan menciumnya, jadi kalau di Saudi Arabia penghormatan kepada sesama itu dengan megang rambut dan menciumnya. Itu orang Arab seperti itu. Kalau kita mungkin nggak sopan ya, megang kepala dicium nggak sopan. Ya. Kalau di sana seperti itu. Ya. Kalau di Indonesia terbalik ya, memegang kepala orang yang dimuliakan itu dianggap tabu. Ya. Kalau di sana justru penghormatan. Ya. Memegang rambut kepalanya, menciumnya. Kemudian menyampaikan kepada sahabat yang lain, fa idza ra'aitumuni istamkantu min ra'sihi fadunakum fadribu. Bila kalian telah benar-benar melihatku sedang memegang kepalanya Ka'ab bin al-Ashraf, maka kalian yang berada di situ cepat-cepatlah untuk memenggal kepalanya. Nah ini malam, suasananya malam purnama, tanggal 14 Rabiul Awal, ya. Falamma nazala Ka'bun ilaihim tahaddatsa ma'ahum sa'atan summa qala Abu Nailata halaka ya ibnal Ashraf an natamasya ila Syi'bil Azuzi fanatahaddatsu baqiyata lailatina. Ka'ab turun keluar dari rumahnya, menjumpai para sahabat Rasulullah SAW, ngobrol santai dengan mereka. Lalu Abu Nailah radhiyallahu anhu berkata, ya, maukah kamu wahai Ka'ab bersama kita jalan-jalan sebentar yuk ke Bukit Al-Ajuz, ya, menghabiskan sisa malam, ya. Lalu kemudian Ka'ab bin al-Ashraf gak curiga, sudah masuk perangkap ini. Dia mengatakan, in syi'tum, boleh kalau kalian mau. Nah, udahlah, diajak keluar dari benteng, ya. Fa kharaju yatamassuna faqala Abu Nailata wa huwa fi tariqi ma ra'aitu kal lailati thayyiban aqtaru, ya. Kemudian Abu Nailah berkata, seumur-umur aku tidak pernah loh mencium minyak wangi yang sangat harum kecuali malam ini. Nah, gitu. Lalu wajah Ka'bun bima sami'a. Ka'ab merasa bangga, ya, dipuji-puji, ya.
minyak wangi yang ada di kepalanya itu minyak wangi yang paling harum. Ya, GR lah kalau kata anak sekarang ya, GR, gede rasanya. Faqala, lalu kemudian Ka'ab setelah dipuji minyak wanginya itu paling harum, dia mengatakan indi aktoru nisa'il arabi. Selain aku punya minyak wangi, aku juga punya banyak istri yang wangi. Gitu ya. Pamer dia. Istrinya banyak, orang kaya. Ya. Aku juga punya ya wanita, istri-istri Arab yang sangat wangi. Indi aktoru nisa'il arabi. Qala Abu Na'ilah mengatakan atadzanu li an asumma ra'saka. Bolehkah kamu izinkan saya untuk mencium kepalamu? Orang Arab senang sekali. Ya, kalau kita minta izin untuk mencium kepalanya, senang sekali. Ya. Qala na'am. Ka'ab mengiyakan. Ya, silakan. Fa adkhala yadahu fi ra'sihi fasammahu wa asamma ashabahu. Abu Na'ilah menempelkan tangannya ke kepalanya, ya begini gitu ya, kira-kira cium sebagai penghormatan, dan juga memberikan kesempatan kepada para sahabat yang lain untuk bergantian mencium kepalanya yang sangat wangi. Ya. Summa masya sya'atan summa qala a'udu. Lalu kemudian berjalan beberapa langkah, Abu Na'ilah tanya lagi, boleh nggak aku ulangi lagi? Gitu ya. Qala Ka'ab menjawab, na'am, silakan. Ya, senang mereka diperlakukan seperti itu. Fa'ada limisliha. Abu Na'ilah memegang kepalanya, menciumnya lagi. Hatta itma'anna thumma masya sya'atan summa qala a'udu. Kemudian tanya lagi setelah beberapa langkah, boleh nggak aku memegang kepalamu, mencium lagi? Na'am, silakan. Fa'adkhala yadahu fi ra'sihi. Kemudian Abu Na'ilah memegang kepalanya, mencium kembali. Ya. Jadi sampai hampir 3 kali. Ya. Falamma istamkana minhu qala fadunakum aduwullah fahtalafat alaihi asyafuhum lakinnaha lam tugni syai'an fa akhadha Muhammad ibnu Maslamah mikwalan wa wada'ahu fi sunnatihi summa tahamala alaihi hatta balagha natahu fa waqa'a adullah qatilan. Ketika posisinya sudah aman, ya sudah dipegang kepalanya, dicium, para sahabat yang lainnya sudah mendekat, remang-remang ini, ya dini hari. Hai kalian teman-teman, ini musuh Allah, ya. Langsung semuanya mengeluarkan pedang, ingin menyabat kepalanya Ka'ab bin al-Asra, tapi ternyata tidak terkena, meleset, ya, karena gelap, ya. Cuma diterangi bulan purnama. Nah ini berbahaya, kan sudah sadar nih Ka'ab bin al-Asra, wah ternyata saya akan dibunuh ini. Lalu dengan cepat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, ya, fa akhadha Muhammad ibnu Maslamah mikwalan, mengambil pedang kecil. Mikwal itu pedang kecil, ya. Wa wada'ahu fi sunnatihi, lalu menekannya ke bawah perut Ka'ab bin al-Asra. Summa tahamala alaihi, menekannya hatta balagha anatahu, sampai merobek bagian kemaluannya. Wa waqa'a adullah qatilan. Setelah itu Ka'ab bin al-Asra tumbang, mati, terkapar. Ya, mati, berhasil. Misi pembunuhan terhadap penyair jahat yang bernama Ka'ab bin al-Asra berhasil. Ya. Sebelum ditusuk perutnya, dirobek, wa kana qad saha sayhatan syadidatan. Ka'ab bin al-Asra ini sempat berteriak. Kalau nggak cepat-cepat dirobek dengan pedang kecil, mungkin orang-orang sekelilingnya sudah mendengar. Karena cepat ya Muhammad bin Maslamah, ya. Qad saha sayhatan syadidatan afja'at man haulahu. Orang-orang yang ada di sekitar bentengnya Ka'ab bin al-Asra hampir mendengar, ya, tapi tidak sampai mendengar. Falam yabqa hisnun illa auqadat alaihi niranu, ya.
dan orang-orang yang ada di sekitar benteng rumahnya, Ka'ab tidak sempat menyalakan lampu karena kecurigaannya tidak diteruskan. Paling itu cuma suara apa gitu ya. Jadi tetap gelap gitu ya. Waraja'at al-mafrajatu wa qad usiba al-Harisu ibnu Aus bidubabi ba'di suyufi ashabihi fajarha wa najafa ad-damu falamma balagot al-mafrajatu harratal Uraidi ra'at annal Harisa laisa ma'ahu wa waqafat sa'atan hatta atahum yatba'u atharuhum fahtamaluhu. Ya. Pasukan yang dipilih oleh Rasulullah, yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah setelah berhasil membunuh Togut, penyair jahat, ya, kembali ke Madinah. Sementara sahabat yang lain yang bernama Al-Haris bin Aus rupanya terkena sabetan pedang tadi. Waktu rame-rame memenggal, Haris posisinya berlawanan arah, kena sabetan karena gelap ya. Sehingga terluka. Kemudian para sahabat kembali menuju Madinah sampai suatu daerah yang bernama Al-Harrah Al-Arib. Mereka baru sadar, Haris mana ini? Kok nggak ada ya. Ternyata ketinggalan karena nahan luka tadi ya. Lalu para sahabat nyusul Haris, kemudian menggendongnya sampailah ke Madinah ya. Hatta idza balagu Baqi'al Gharqad kabbaru. Setelah sampai ke Madinah, pasukan ini bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Wa sami'a Rasulullah SAW takbirahu. Rasulullah sampai mendengar takbir satu pasukan itu ya. Fa'arafa annahum qad qataluhu. Rasulullah sadar, oh berarti tim yang ditunjuk oleh saya telah berhasil menjalankan misinya, membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ya. Fakabbar ya. Fakabbar. Rasulullah pun langsung bertakbir, takbir kegembiraan, takbir kemenangan. Ini sunnah ya. Kalau kita mendengar berita menggembirakan, boleh bertakbir ya. Falamma intahau ilaihi qala aflahat al-wujuhu ya. Setelah sampai kepada Rasulullah mengatakan, semoga wajah-wajah kalian wajah-wajah yang mendapat keberuntungan. Qalu, para sahabat menjawab, wa wajhuka ya Rasulullah, demikian juga wajahmu ya Rasulullah. Wa ramau bi ra'si tagiyati baina yadayhi. Kemudian para sahabat melemparkan kepalanya Ka'ab bin Al-Ashraf di hadapan Rasul sampai menggelinding ya. Fahamidallaha ala qatlihi. Rasulullah mengucapkan alhamdulillah berhasil membunuh musuh Allah dan Rasulnya. Watafala ala jarhil Harisi wa barok. Lalu kemudian Rasulullah meludahi luka yang ada pada sahabat Haris. Nah ini juga termasuk mukjizat ya. Tiba-tiba langsung sembuh. Setelah diludahi oleh Rasulullah sembuh. Walam yu'da ba'dahu. Dan Haris setelah itu tidak pernah terkena sabetan pedang lagi, berkat barokahnya doa dan air ludah Rasulullah SAW ya. Dan ini juga tidak boleh ditiru ya. Ini kekhususan Rasulullah. Jangan kemudian ludah Pak Kiai kita ambil, tidak ya. Nggak bisa ditiru ini ya. Ini kekhususan Rasulullah SAW Berikutnya saya baca terjemahnya saja. Ketika orang-orang Yahudi tahu Ka'ab bin Al-Ashraf ini mati, ya, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ciut, ya, mereka sadar ternyata Rasulullah itu orangnya tegas, tidak main-main. Kalau ada orang yang berani menghujat Allah dan Rasulnya, langsung diberikan tindakan yang tegas. Akhirnya orang-orang Yahudi mereka memilih aksi diam, ya, tidak berani berkomentar. Takut ya. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW berkonsentrasi membuat rencana, karena diprediksikan akan ada musuh dari luar Madinah yang akan mendatangi kota Madinah. Cerita tentang Ka'ab bin Al-Ashraf sudah selesai, alhamdulillah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.